Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala segala urusannya, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa tatap muka dan juga bisa menuntut ilmu secara langsung. Untuk kali ini atau antum sudah naik kelas, yaitu kelas 6 diniyah, berarti kelas akhir dari Pondok Pesantren Al Hidayah Basmol ini. Untuk kelas 6 ini ada pelajaran yang antum yang harus bisa berikan atau dirosah, yang harus kita kaji, yang kita kenal dengan qawaid fiqhiyah. Jadi ada pelajaran diniyah yang nanti insya Allah anak pimpin sendiri, anak ajarkan sendiri, yaitu qawaid fiqhiyah. Akan tetapi untuk muqaddimah kali ini kita hanya sebentar saja, selebihnya di pelajaran-pelajaran lainnya atau di session berikutnya kita melakukan voice note saja untuk mengurangi kuota. Jadi untuk pertama pembukaan kita insya Allah pakai video, sedikit pengenalan tentang qawaid fiqhiyah. Oleh karenanya sebelum kita masuk perkenalan daripada kitab qawaid fiqhiyah karangan siapa ini? Karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Semuanya harus punya ya, semuanya harus punya, dan nanti ada absen, ada tugas yang antum harus kerjakan. Jangan sampai nggak ngapa-ngapain di rumah. Ada cara menuntut ilmu selain kita bertatap muka, itu dengan cara online seperti ini. Jadi tidak ada kata libur. Ya, apa yang kita lakukan adalah kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatin Fatihah ini untuk orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, dan guru-guru kita, dan orang yang sudah berjasa dalam hidup kita, yang mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala duluan. Khususnya kepada pengarang ini, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Fatihah ini kita niatin, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, ilmu yang barokah untuk hidup dan mati kita. Dan satu lagi, mudah-mudahan corona ini supaya cepat berlalu. Ala hadhihi niyyah wa ala kunatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitab ini. Kita akan belajar setiap hari Rabu dan Kamis, jadi berturut-turut Rabu dan Kamis. Hari ini hari Rabu, besok kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang qawaid fiqhiyah. Jadi untuk sekali lagi hanya pembukaan kita memakai video seperti ini, tapi selebihnya kita pakai voice note, antum dengerin aja, dan kalau tugas harus dikerjakan. Sedikit pengenalan tentang qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid artinya qawaid jamak dari qaidah. Fiqhiyah artinya fikih. Jadi qaidatul fiqhi sebenarnya. Qaidatul fiqhi itu adalah mufradnya. Qaidah atau qawaid jamaknya adalah qawaid. Ini maksudnya adalah, bahasa Indonesianya gampang, itu kaidah-kaidah, rumusan-rumusan, kode-kode. Untuk apa? Untuk mengenal fikih secara dalam atau rumus-rumus fikih secara dalam.
Kemarin yang lalu kita sudah membahas tentang fikih. Fikih, apa itu fikih? Fikih adalah mengenal hukum syariah secara apa? Secara tafsiliyah. Apa tafsiliyah? Secara rinci. Sholat hukumnya bagaimana? Ini bagaimana? Zakat bagaimana? Udah, itu secara terperinci. Kemudian ada lagi namanya usul. Kalau usul kebalikan daripada fikih. Kalau fikih tadi secara tafsil, tapi kalau usul fikih ya, secara global, yaitu rumusan-rumusan yang umum. Lalu apa bedanya kaidah fikhiyah atau kaidah dengan usul? Kalau usul ini lebih kepada pengkhususan sesuatu. Misalkan amr. Amr adalah perintah, itu termasuk bagian usul. Contoh perintah bagaimana? Allah katakan wa aqimus shalah. Oh, berarti salat itu wajib. Karena apa? Karena usulnya, kaidahnya menerangkan bahwasanya itu adalah fi'il amr, dan fi'il amr yadullu 'alal wujub. Nah, kalau kaidahnya yang akan kita pelajari ini adalah memberikan misal-misal. Misal ini apakah larinya ke amr, atau misal ini larinya ke nahi, misal ini larinya kemana, itulah yang akan kita kaji. Artinya, kalau kita belum menguasai yang namanya fikih atau usul minimal 70%, maka kita akan susah mengenal tentang kaidah atau qawaid fikihiyah ini. Jangan kita belajar kaidah fikihiyah tapi usul kita malah kurang, Mas. Ya. Makanya al-fakir pribadi ketika belajar qawaid ini, kaidah fikihiyah, itu sudah masuk semester 8 di Jamiatul Ahqaf, di Universitas Al-Ahqaf, itu masuk semester 8 atau 9. Berarti itu terakhir kuliah. Kenapa? Karena di kaidah fikihiyah itu harus mengerti usul dan fikihnya dulu. Nah, Al-Fakir sendiri belajar fikih dan usul itu di semester awal. Usul fikih di semester 1 sampai semester 7. Dipelajari terus supaya mantap ketika kaidah fikih atau qawaid fikihnya ini. Makanya Al-Fakir sendiri kaget ketika pondok pesantren kita udah belajar qawaid fikihiyah. Belum kuliah tapi sudah belajar qawaid fikihiyah. Ini kan buru-buru jadi ustadz nih ya. Buru-buru jadi ustadz, subhanallah. Ya mudah-mudahan ilmu antum ini bermanfaat dan mudah-mudahan husnuzonnya guru-guru di sini antum sudah menguasai usul atau fikih sehingga antum sudah siap belajar qawaid fikihiyah. Akan tetapi setidaknya janganlah kita mengkaji qawaid fikihiyah kalau emang usulnya pun belum mantap begitu, tapi setidaknya kita mengenal qawaid fikihiyah seperti ini, yaitu apa? Ngerti dulu usulnya, ngerti dulu fikihnya, baru kaidahnya nanti larinya ke sini ya. Jadi qawaid fikihiyah ini spesifikkan antara fikih dan usul, tapi kebanyakan adalah fikihnya, maka namanya qawaid fiqhiyah. Ada pelajaran lagi qawaid usuliyah, larinya ke usul dulu. Kalau qawaid fiqhiyah lari ke fikih dulu. Jadi kalau fikih kita mantep, qawaid fiqhiyah kita lancar. Itu. Tapi mudah-mudahan fikih antum udah masya Allah sehingga antum bisa belajar qawaid fiqhiyah. Singkatnya bisa ditulis, qaidah atau qawaid fiqhiyah adalah memiliki pengertian-pengertian yang berbeda tapi maknanya sama. Yang lebih Al-Fakir sendiri enak untuk mengkaji pengertian qaidah fiqhiyah adalah kalimat daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di dalam qaidah fikihnya itu yang bernama dalam kitabnya Al-Fawaid Janiyah. Nah, di situ beliau katakan al-qawaidul fiqhiyah huwa hiya al-amrul kulli
al-amrul kulli alladzi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun tufhamu ahkamuha minha. Tufhamu ahkamuha minha. Diulangin lagi, silakan ditulis. Qawaid fiqhiyah adhiyah yaitu amrun kulliyun, perkara yang umum, perkara keseluruhan. Alladzi yantabiqu 'alaiha. Alladzi yantabiqu 'alaiha. Yang menyesuaikan atau meliputi boleh. 'Alaiha atasnya juz'iyatun katsiratun. Juz'iyatun katsiratun. Bagian-bagian yang banyak. Tuh, makanya nanti akan misal yang banyak. Kaidahnya lari kemana nih? Kemudian tufhamu ahkamuha minha. Difahami hukumnya daripada kaidah itu. Jadi kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, ada misal ini, kaidahnya seperti ini. Ada misal ini, kaidahnya seperti ini. Contoh nanti kaidah kita mau cuci muka, terus cuci tangan, terus basuhin kepala, usap kepala, lalu guyur kakinya. Tapi dia bilang setelah itu, itu saya jadikan wudhu lah. Saya jadikan wudhu. Tapi udah selesai, baru ngomong jadikan wudhu. Nah, ini tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena ada dalam kaidah fiqhiyah ini ada yang namanya al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu dengan ada niatnya. Berarti dia apa? Gak niat. Udah selesai pekerjaan muka, tangan, segala macam, tapi udah selesai dia baru ngomong apa? Tadi saya jadikan wudhu. Ini tidak sah. Kenapa? Karena niatnya belakangan. Sedangkan niat itu harus berbarengan di awal dia melakukan pekerjaan itu. Ketika mau wudhu, maka ketika basuhan muka dia niat buat berwudhu. Nah, berarti dia tidak sah. Larinya kemana? Masuk ke kaidah al-umuru bimaqasidiha, perkara itu dengan niat-niatnya. Ya, yang kita tahu dalilnya innamal a'malu binniyat. Dan apakah semua perbuatan itu niat? Semuanya akan kita kaji dalam qawaid fiqhiyah. Jadi singkatnya, mudah-mudahan para ustadz-ustadznya yang dengerin ana nih ya, antum udah jadi ustadz karena udah belajar qawaid fiqhiyah. Jadi ustadz siapa ini? Ada 17 orang di kelas 6 ini. Siap-siap akan menjadi ustadz. Entah ustadz beneran, ustadz dadakan, emang udah atau udah siap insyaallah. Tapi lagi-lagi main hati ya. Kalau emang belum siap, tetaplah belajar. Tapi kalau udah siap jadi ustadz, tetap tawadu. Siapa antum ini, dengan tawadunya antum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyawanya yang diangkat, tapi derajatnya yang diangkat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang namanya qawaid fiqhiyah singkatnya kita memiliki 5 qawaid fiqhiyah. Jadi bisa ditulis kita di dalam qawaidul fiqhiyah terdiri daripada 5 qawaid. Orang dulu bikinnya 4. Lalu ulama-ulama yang sebelum sekarang ini memberikan 5, dan justru dengan 5 ini menjadi sempurna. Ya. Jadi sempurna. Sesuai apa? Sesuai Islamnya. Karena Islam itu apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5, ya kan? Rukun Islam ada 5. Wal fiqhu kadzalika, dan fikih pun demikian. Oleh karena fikihnya pun ada 5 qaidah. Supaya apa? Supaya sama, fikihnya mantap, menjadikan Islamnya pun mantap. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Bisa ditulis. Kaidah pertama dalam qawaid fiqhiyah, al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu dengan maksud-maksudnya. Ini enggak usah diartiin dah ya. Nanti kita akan kaji sama-sama. Itu masalah apa nih? Masalah niat banyak. Makanya selama setengah tahun mungkin kita nggak bisa habis namanya pembahasan pertama ini. Karena anak pun di sana di Jamiatul Ahqaf
itu setengah tahun masih al-umuru bimaqasidiha, belum nyampe kedua, ketiga, keempat, kelima. Makanya mereka pun selalu menyingkat tentang niat-niat, karena biar apa? Biar kebagian kaidah-kaidah yang lain supaya kita mengerti. Jadi apa? Memberikan gambaran-gambaran yang begitu luasnya. Makanya kita ngerti fikih, banyak gambaran-gambaran fikih, maka masuk dalam kategori al-umuru bimaqasidiha. Masuk ke sini. Yang kedua adalah al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan menarik kemudahan, ya, atau ditarik oleh kemudahan. Misalnya bagaimana? Misalnya apa? Misalnya kita wajib sholatnya berdiri, nggak boleh duduk. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa berdiri bagaimana? Silahkan duduk. Nah, ini masuk dalam kategori al-masyaqqah tajlibut taisir. Jangan dipaksain kalau dia berdiri. Dia paksain berdiri juga, bisa menyakitkan dia ketika dia sholat. Nggak khusyuk. Kita aja berdiri kagak khusyuk terkadang ya, apalagi duduk bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, berat itu dihilangkan, bisa dihilangkan. Yang keempat, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzal bisyak. Al-yaqinu la yuzal bisyak. Yakin itu tidak apa? Tidak dihilangkan dengan syak. Selama dia yakin, maka keraguan itu hilang. Bagaimana kalau ragu? Nanti ada hukum-hukumnya. Misalkan dia ragu, udah sholat apa belum? Atau nanti di dalam rakaat, udah rakaat 2 apa 3? Lalu masuk, misalkan dia udah wudunya, udah basuh muka belum? Itu semuanya akan masuk di dalam kaidah al-yaqinu la yuzal. Semua ada gambaran-gambaran fikih di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah yang nomor 5, al-adatu muhakkamatun. Al-adatu muhakkamah. Adat itu sudah menjadi hukum. Al-adatu muhakkamah. Adat sudah menjadi hukum. Nanti hukumnya bagaimana kalau itu adat? Misalkan apa nih? Untuk zaman Nabi, zaman ini nggak ada yang namanya sepak bola. Gimana hukumnya sepak bola? Nanti kita akan bahas. Atau apalagi dulu nggak ada yang pakai celana. Gimana hukumnya pakai celana sekarang? Atau perempuan sekarang pakai celana yang pensil, celana potlot. Waduh, itu kita apain ya? Kita kalau ada santri putri kita pakai celana-celana kayak begitu, enaknya kita apain? Di Japri enak kita apain? Apa dibakar, apa dia apain? Apa mau ikut kakinya juga dibakar ya? Kita nggak tahu juga. Oke. Apa hukum lagi misalkan jadi adat? Tahlilan 7 hari, tahlilan 40 hari, misalkan 100 hari, atau setahun, atau 2 tahun, namanya haul. Itu juga apa? Jadi menjadi adat, muhakkamatun, menjadi hukum. Oleh karenanya nih, kalau orang Wahabi tahu tentang kaidah seperti ini, nggak mau dia jadi Wahabi. Wahabi wa alihi wa sahbihi ajmain itu, mereka kalau mengenal tentang qawaid fiqhiyah, dia apa? Bisa tobat. Tapi mereka nggak mau kayak gini-gini. Mereka taunya apa? Usulnya yang cere-cere lah. Yang cere-cere artinya apa? Yang kagak mau dipusing-pusingin. Karena mereka taunya hadis. Padahal hadis mereka pun nggak jago-jago amat ya. Katanya dia ahlul hadis. Kalau kita bilang kalau mereka nggak sepaham sama kita jadi ahlul hadas. Ya, masih punya hadas. Hadas kecil, hadas besar, wallahu a'lam. Jadinya apa? Selalu menyalahkan orang-orang yang dianggap itu bid'ah lah, inilah buat mereka. Tapi kita kagak. Seperti apa, maulid? Enggak kan? Tahlilan? Enggak. Kenapa? Karena mereka nggak diajak tahlilan aja, jadi ngomongnya kayak gitu. Nggak diajak maulidan aja, makanya ngomongnya kayak begitu. Semuanya ada hukum-hukumnya. Makanya kalau semakin banyak ilmu, dia akan semakin bodoh sebenarnya ya. Oh iya, saya salah ini, kalau emang banyak ilmu. Dan juga kalau banyak ilmu pun akan semakin sedikit ngomongnya.
Mungkin dikit, kenapa? Kalau ada ngomong salah ntar dia, mending diam karena tahu ilmunya. Udah sampai sini aja, udah 20 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pembukaan kita kali ini. Dan ana beri tugas, silakan cari di mana aja. Jangan dah, kesian masih pandemi, nggak usah cari kemana-mana. Ana akan kasih mabadi asyarahnya, dasar-dasar 10 tentang qawaid fikhiyah. Antum tulis dan kasih tahu wali kelasnya Ustadz Fajri, atau ente biasa ngomong Bang Fajri boleh, Ustadz Fajri boleh. Tapi kalau orang kaya Ustadz Fajri, bilangnya Ustadz ya, Ustadz bukan Bang lagi, karena Masya Allah tuh orangnya ya. Jadi tolong berikan ke beliau, nanti biar beliau kasih saya tugas penulisan qawaid mabadi asyarah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak manfaatnya, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita pakai voice note saja supaya tidak banyak kuota yang keluar. Tapi kalau mau video kayak begini lagi silahkan, ya nanti sepakatan aja, karena sebagian guru pun ada sebagian wali santri agak sedikit keberatan kalau kita pakai selalu video. Kenapa? Banyak pengeluaran. Iya kalau antum doang anaknya satu, karena kalau anaknya banyak atau pekerjaan orang tua tidak lebih misalkan, nah jadi emang memberatkan untuk videoan gitu ya. Wallahu taala alam. Jadi kita pakai voice note saja insya Allah. Ya cukup dari ana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita diberikan kesabaran atas pandemi ini, dan juga apalagi ya, masalah tanya jawab, ada pertanyaan silakan menghubungi wali kelas langsung atau silakan di japri. Tapi jawabnya kadang bisa lama ya, khawatirnya antum kan udah ustadz nih ya, jadi pertanyaannya pun luar biasa nih takutnya. Jadi anak harus buka kitab dulu, karena ustadz ketemu ustadz nggak bakalan cepet, jadi harus lama pembahasannya pun nanti lama ya. Kayak ketemu temen ngobrolnya macam-macam lama, apalagi ustadz ketemu ustadz luar biasa, pertanyaan pun nanti luar biasa. Wallahu taala alam, wal afu minkum, sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, cek.